Perkenalkan, nama saya Herlina Syafita Marani dari kelas TI 2019A dengan NIM 19051204005. Di video kali ini, saya akan membahas tentang jaringan komputer. Yuk simak video berikut ini. Pengertian infrastruktur jaringan. Network infrastruktur atau infrastruktur jaringan sebagai suatu himpunan sistem komputer yang sama-sama terkait, dikaitkan oleh beraneka jenis area dari suatu arsitektur telekomunikasi. Dengan cara teristimewa, infrastruktur ini merujuk pada organisasi serta beraneka area konfigurasi mereka, dari jaringan komputer individu hingga pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, serta network access methodologies. Infrastruktur sanggup berwujud infrastruktur terbuka atau open dan infrastruktur tertutup close. Contoh infrastruktur terbuka merupakan internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup merupakan private internet. Mereka sanggup beroperasi lewat koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless atau paduan pada keduanya. Bentuk paling simpel dari infrastruktur jaringan rata-rata terdiri dalam satu atau lebih komputer. Suatu jaringan atau koneksi internet, suatu hubungan yang menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain sampai dengan sistem jaringan yang terjalin dengan sistem jaringan yang lain. Jenis jaringan terdiri dari jaringan terpusat, di mana user lebih dari satu berhubungan dengan server. Sedangkan yang satu lagi terdapat jaringan terdistribusi, yaitu terdapat lebih dari satu server dan lebih dari satu user. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografisnya terdapat 4, yaitu PAN, LAN, MAN, dan WAN. Untuk PAN sendiri merupakan singkatan dari Personal Area Network, contohnya Bluetooth, Ethernet. LAN merupakan singkatan dari Local Area Network, merupakan jaringan yang hanya mencakup wilayah kecil saja, contohnya seperti di warnet, kantor, atau sekolah. Untuk jarak jangkauan pada LAN adalah 5-10 km. Sedangkan untuk MAN atau singkatan dari Metropolitan Area Network merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Bisa dibilang, jaringan MAN ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Untuk jangkauan dari MAN ini berkisaran 10-50 km. Dan untuk jaringan WAN merupakan singkatan dari Wide Area Network, merupakan jaringan berbasis luas yang mencakup daerah geografis yang luas, semisal antara negara bahkan benua. Untuk jarak jangkauan pada WAN bisa capai 100 km sampai dengan 1000 km. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya dibagi menjadi dua, yaitu intranet dan internet. Untuk intranet sendiri ialah bisa diakses untuk kalangan internet, sedangkan untuk internet bisa diakses oleh publik. Jadi jika intranet itu lebih khusus di internal saja, sedangkan internet untuk publiknya. Dan ini terdapat contoh dari gambaran dari internet sendiri dan gambaran dari intranet itu sendiri. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya, yaitu terdapat dari network infrastruktur atau infrastruktur jaringan, merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Sedangkan juga terdapat jaringan ad hoc, yaitu terdiri dari sekumpulan node-node yang terhubung satu sama lain secara langsung tanpa melibatkan perantara seperti access point. Untuk penerapannya sudah dijelaskan pada gambarnya. Untuk jaringan ad hoc hanya menghubungkan saja sedikit tanpa adanya node-node, sedangkan infrastruktur jaringan terdapat node-node seperti pada gambar. Topologi jaringan. Topologi jaringan terdiri dari bus topologi, di mana bus topologi ini mempunyai kelebihan yaitu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien
atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Sedangkan untuk kekurangannya, yaitu jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Proses sending atau mengirim dan receiver atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi ini juga sangat jadul dan sulit dikembangkan. Untuk penggambarannya bisa dilihat dari samping kiri ini. Selain bus topologi, topologi juga memiliki star topologi, di mana dia mempunyai kelebihan antara lain apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Namun, topologi star ini juga memiliki kekurangan antara lain. Jika switch atau hubungan yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Untuk bentuk topologi ini bisa dilihat pada samping kiri gambar. Hampir mirip dengan gambar bintang ya bentuknya. Juga terdapat ring topologi. Ring topologi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya antara lain memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Biaya instalasi cukup murah. Untuk kekurangannya yaitu kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau biasa disebut tabrakan data. Untuk penggambarannya bisa dilihat dari samping kiri, bentuknya seperti lingkaran ya. Dan yang terakhir ada mesh topologi. Mesh topologi ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain satu, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Untuk kekurangannya antara lain proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Pembagian jaringan penggunaan kabel, yaitu terdapat wired network dan wireless network. Kita bahas satu-satu. Pertama yaitu wired network. Wired network merupakan jaringan berkabel, yaitu suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk bisa saling bertukar informasi atau data yang terhubungan dalam suatu internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network ini adalah kabel UDP. Contohnya bisa dilihat pada gambar yang di bawahnya ya. Untuk wireless network, yaitu jaringan nirkabel dengan bidang disiplinnya yang berkaitan dengan komunikasi antara sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat, beberapa meter, memakai alat atau pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh, biasanya melalui satelit ya. Di sini juga terdapat pembagian jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya, yaitu terbagi menjadi 3, unicast 1 ke 1, multicast 1 ke grup, dan broadcast 1 ke semua. Untuk gambarnya bisa dilihat di bawahnya ya. Dan untuk model jaringan saat ini yaitu seperti pada gambar. Demikian penjelasan dari jaringan komputer yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.